Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Iftahul Rizky, mahasiswa Politeknik Negeri Subang dari Prodi Agroindustri, nomor pokok 10306023. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku pendidikan kewarganegaraan untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Tarda, SSA, MH, MIP. Adapun rasam dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 7 bab. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Poin A. Latar belakang pelajaran pendidikan Pancasila. Di dalamnya membahas 1. Perubahan pendidikan ke masa depan. 2. Faktor internal dan eksternal dinamika internal bangsa Indonesia. Poin B. Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Di dalamnya membahas 1. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. 2. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. 3. Fungsi dan capaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. 4. Visi dan misi pendidikan kewarganegaraan. 5. Kompetensi pendidikan kewarganegaraan. 6. Metodologi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Poin C. Landasan pendidikan kewarganegaraan. Di dalamnya terdapat 1. Landasan ilmiah. 2. Landasan historis. 3. Landasan hukum. Poin D. Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan. Di dalamnya terdapat ketuhanan yang Maha Esa, muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, muatan sila persatuan Indonesia. 4. Muatan sila kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Muatan sila keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Bab 2. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Poin A. Proses berbangsa dan bernegara. Di dalamnya terdapat 1. Asal-usul bangsa Indonesia. 2. Asal-usul istilah Indonesia. Poin B. Identitas nasional. Di dalamnya terdapat 1. Pengertian identitas nasional. 2. Unsur-unsur identitas nasional. 3. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional. 4. Identitas nasional sebagai karakteristik bangsa. Poin C. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Di dalamnya terdapat 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 6. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. 7. Pancasila sebagai perjanjian leluhur bangsa Indonesia. 8. Pancasila sebagai cita-cita tujuan bangsa Indonesia. 9. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Poin D. Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Di dalamnya terdapat 1. Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik. 2. Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk identitas keragaman bangsa Indonesia. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. 1. Pengertian ideologi. Ideologi berarti ilmu pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari. Idea dinamakan artinya cita-cita. 2. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Menentukan eksistensi suatu bangsa negara untuk mencapai tujuan melalui berbagai realisasi pembangunan. 3. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Di dalamnya terdapat 1. Ideologi Pancasila. 2. Ideologi liberalisme. 3. Ideologi konservatif. 4. Ideologi sosialisme dan komunisme. 5. Ideologi fasisme. 4. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU/2013. Di dalamnya terdapat 1. Pokok perkara. 2. Pendapat ahli. 3.
pendapat Mahkamah Konstitusi. 4. Pendapat berbeda hakim Mahkamah Konstitusi. 5. Putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 4. Memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Poin pertama, memahami negara. Di dalamnya terdapat 1. Pengertian negara dan unsur-unsur negara. 2. Hakikat, tujuan, dan fungsi negara. 3. Macam-macam bentuk negara. Poin kedua, memahami konstitusi. Di dalamnya terdapat 1. Pengertian konstitusi. 2. Peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. 3. Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Poin 3. Di dalamnya terdapat 1. Pengertian warga negara Indonesia. 2. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. 3. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Bab 5. Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Poin pertama, memahami negara hukum Indonesia. Yang terdapat di dalamnya 1. Pengertian dan ciri negara hukum. 2. Makna Indonesia sebagai negara hukum. Poin kedua, memahami demokrasi Indonesia. 1. Perkembangan demokrasi di Indonesia. 2. Pengertian demokrasi Pancasila. 3. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. 4. Korelasi demokrasi dengan negara hukum. Poin ketiga, memahami hak asasi manusia. 1. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. 2. Istilah dan pengertian hak asasi manusia. 3. Macam-macam hak asasi manusia. 4. Pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Poin pertama, pengertian wawasan Nusantara. Di dalamnya terdapat faktor untuk mewujudkan aspirasi dan perjuangan bangsa. Poin kedua, landasan, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara. 1. Landasan wawasan Nusantara. 2. Hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. Poin ketiga, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Di dalam terdapat 1. Kedudukan. 2. Fungsi wawasan Nusantara. 3. Tujuan wawasan Nusantara. Poin keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. 1. Wilayah sebagai ruang hidup. 2. Geopolitik dan geostrategi. 3. Perkembangan wilayah Indonesia. Poin kelima, unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Di dalamnya terdapat 1. Unsur wadah. 2. Isi wawasan Nusantara. 3. Tata laku wawasan Nusantara. Poin keenam, implementasi wawasan Nusantara. Di dalamnya terdapat 1. Wawasan Nusantara sebagai pancaran filsafat Pancasila. 2. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. 3. Hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Bab 7. Memahami ketahanan nasional dan integritas. Poin pertama, ketahanan nasional. Di dalamnya terdapat 1. Pengertian ketahanan nasional. 2. Unsur-unsur ketahanan nasional. 3. Landasan ketahanan nasional. 4. Asas-asas ketahanan nasional. 5. Sifat-sifat ketahanan nasional. 6. Pendekatan Astagatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. Poin kedua, pengaruh ketahanan nasional. Di dalamnya terdapat 1. Pengaruh hak asasi manusia. 2. Pengaruh demokrasi. 3. Pengaruh lingkungan hidup. 4. Pengaruh aspek kehidupan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. Poin ketiga, integritas nasional. Di dalamnya terdapat 1. Integritas nasional dan prioritas masyarakat Indonesia. 2. Strategi integritas. 3. Integritas nasional Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran yang penting.
Melalui pendidikan kewarganegaraan, bangsa ini dapat mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Menghargai kemajemukan, berpartisipasi positif dalam kemajuan bangsa, cinta tanah air, dan berbagai lainnya dapat diajarkan melalui pendidikan kewarganegaraan, sehingga di masa yang akan datang setiap insan di negara ini betul-betul menjadi warga negara yang diharapkan. Demikian resume buku ini saya buat untuk tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.